Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita, saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Dan siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini Barreskrim. Tapi beliau memerintahkan siapa, saya minta Pak SBY jujur. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara pada tahun 2009 atas pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Dengan izin Allah, dengan tegas saya sampaikan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar. Tuduhan itu liar. Antasari dinyatakan bersalah mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali. Selesai saya bicara hari ini, besok saya mati, saya siap kok. Apa yang saya laporkan adalah adanya persangkaan palsu yang sering media sebut rekayasa terhadap kasus saya, sehingga mengakibatkan saya terhukum. Itu melanggar pasal 318 KUHP, Yunto 417. 14 Maret 2009, Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B191E seusai bermain golf di Padang Golf Modern Land, Tangerang. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Menurut polisi, pembunuhan Nasruddin bermula dari terkuaknya pertemuan antara Antasari dan seorang kedi golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. 417 itu adalah masalah perbuatan penguasa pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yang menghilangkan baju korban. Tapi di 417 itu tidak menyebutkan baju korban, menghilangkan, menghapus, apalah segala macam. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Tahu kan? Pada waktu itu alat bukti saya apa? SMS. Sudah tahu kapan SMS itu dibikin? Dugaannya setelah saya ditahan. Artinya tahan dulu baru menyiapkan alat bukti. Untuk diingat saudara-saudara, saudaraku rakyat Indonesia, saya tidak pernah menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden dulu. Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya dan juga dengan posisi dan jabatan Antasari waktu itu untuk mencampuri penegak hukum. 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa yang dipimpin Sirus Sinaga. Jaksa menganggap Antasari terbukti terlibat bersama-sama terdakwa lain membunuh Nasruddin. 11 Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Waktu tanggal 4 Mei 2009, saya ditahan. Untuk kepentingan politik saya. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa, dan siapa melakukan apa. Dan siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini Barreskrim. Tapi beliau memerintahkan siapa, saya minta Pak SBY jujur. Terbukalah kepada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Maka saatnya tiba untuk berserah diri dan mohon pertolongan Allah. Namun saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa, Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak juga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Antasari dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. 17 Juni 2010, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. 21 September 2010, kasasi Antasari dan JPU ditolak Mahkamah Agung. 13 Februari 2012, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa pidana. Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang.
10 November 2016, Antasari bebas bersyarat setelah melewati 2/3 masa pidana. Jokowi telah resmi memberikan gerasi kepada Antasari Azhar dan keputusan ini telah dikeluarkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 1/G tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017. Ya, rencananya terima kasih atas gerasi yang sudah diberikan beliau. Itu aja. Kasus barangkali Pak? Ya? Soal pengungkapan kasus? Enggak. Ya, terima kasih aja. Tangan-tangan tidak tentara, the invisible hand, yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Dalam jumpa pers, Antasari Azhar setelah keluar dari lapas kelas 1 Tangerang yang memberikan pernyataan bahwa meski telah menjalani hukuman karena kasus pembunuhan, dirinya bukan otak dari kasus yang menjeratnya. Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan saya harus menjalani hukuman. Tapi bukan karena, sekali lagi, bukan karena perbuatan seperti didakwakan. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan keadilan itu. Silakan Allah hukumlah mereka. Namun saat dirinya ditantang oleh keluarga Nasruddin untuk membuka kasus pembunuhan itu, Antasari menegaskan bahwa dirinya akan memberikan bukti baru untuk menegakkan keadilan. Bahwa Anda telah dikondisikan, ada rekamannya. Ya. Mari kita buka, kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mereka melakukan pengusutan. Saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu, karena itu kan harus ada lembaga lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur di ketatanegaraan kita. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Penguasa, hati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan. Jangan bermain api, terbakar nanti. Ingatlah rakyat, takutlah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau para penguasa sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan, keadilan Allah, keadilan Tuhan akan datang. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jadi jika saya ditopang oleh lembaga penyidik, lembaga penuntut yang ada, ya mengapa tidak kita? Karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Siapa sebetulnya perencana, siapa sebetulnya otaknya. Berani. Ini yang saya tunggu dari seorang yang namanya saudara saya Pak Antasari Azhar. Ada bukti baru. Antasari Azhar buka-bukaan mengenai banyak hal di balik kasus yang membelit dan memenjarakan dirinya selama 7,5 tahun terakhir. Tidak ada maksud saya untuk menjadi target siapapun di situ kan. Tidak ada. Saya hanya itu aja. Saya penegak hukum. Penegak hukum jangan terlalu banyak pertimbangan seperti itu. Kapan hukum mau ditegak? Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau, kenapa saya katakan gitu? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya, gitu? Orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda. Saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa di Cikeas? Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan, gitu ya? Karena saya bawa misi Pak. Saya diperintah di sana untuk menemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak, bagaimana katanya gitu kan, waktu malam itu. Saya bilang saya ini sudah memilih memilih profesi penegak hukum kok, resiko apapun saya terima. Dan saya setelah ngomong hari ini, saya belum selesai bicara. Selesai saya bicara hari ini, besok saya mati, saya siap kok. Allahu Akbar! Gak ada peduli. Ya, nah itu tolong catat. Untuk apa waktu itu yang dia menyuruh Haritanu, lengkapnya apa? Haritanu Sudibyo. Nah, datang ke rumah saya malam-malam sebagai ketua KPK. Nah, apakah masih bisa kita katakan bahwa tadi Anda sebut siapa tuh? SBY tidak intervensi perkara.
Ini bukti untuk tidak menahan oleh Pohan. Bisa tidak bisa. Terus katakan sama petinggi penegak hukum, Antasari liar, tidak bisa dikendalikan lagi. Proses. Inilah yang terjadi. Itu sekitar saya ditahan bulan apa? Mei ya? Bulan Mei. Sekitar Maret 2009. Ya kurang lebih. Karena dekat sekali sih jarak pertemuan itu dengan saya penahanan. Pada waktu itu saya sedang pull data IT KPU. Saya pikir dia datang mau menjelaskan, mau menanya tentang IT KPU. Tiba-tiba saya buat misi, Pak. Misi apa sebenarnya? Saya sambil canda kok. Maksud rasa saya kok misi itu misi kesenian, dia bilang gitu kan. Enggak, Pak, ini serius, Pak. Saya bawa misi dari Cikias ke sini. Terus siapa Cikiasnya itu? Disebut nama. Nah, dia minta misi itu adalah supaya Bapak jangan menahan oleh Pohan. Saya bilang saya tidak bisa, harus saya tahan, karena sudah SOP di KPK. Waduh Pak, kalau saya tidak bisa memenuhi target, saya pulang. Ini saya ditunggu nih sekarang, saya pulang katanya, untuk laporannya. Ya laporkan aja, sudah ketemu saya sudah menjelaskan seperti itu. Mohon maaf tidak bisa memenuhi perintahnya, jawab aja seperti itu. Saya bisa ditendang nih Pak, kata dari Cikias. Itu urusan Anda, saya bilang. Ya Pak juga harus hati-hati, katanya gitu. Nah, sudah kok, saya sudah memilih jabatan penegak hukum segala risiko saya. Iya, ya SMS itu siapa yang buat? Satu, siapa yang buat SMS itu? Yang didakwahkan pada saya. Yang saya laporkan juga hari ini, saya laporkan juga ke Polda. Tidak bergerak-bergerak, saya pakai kemari. Ya kan? Karena kalau tanpa SMS itu saya fakta apa yang saya bisa terlibat dan dilibatkan. Yang kedua, bajunya korban itu kemana? Kenapa dihilangkan? Ketiga, proyektil akibat mati korban. Saya kira ini sudah setiap tahun lah kita gulirkan kejanggalan-kejanggalan ini kan. Belum lagi yang lain-lainnya. Nantilah proses penyidikan ini saya harapkan dan saya yakin dengan tim yang ada ini akan terbuka. Dan sekali lagi, siapapun dalam kapasitas apapun ya, dia terlibat, saya minta diproses. Saya bukan dendam, tapi inilah mengungkap kebenaran seperti itu, lihat tanya ke saya.